Halo, selamat pagi. Apa kabarnya? Semoga kalian diberikan kesehatan dan kelimpahan rezeki yang amin ya rabbal alamin. Saat ini kita berada di Lubuk Peraku ya, tepatnya di atas pendakian Setinggalawi. Nah, ini adalah salah satu tikungan yang fenomenal yang ada di Sumatera Barat. Ini masih berada di Kota Padang, tepatnya di paling ujung hendak menuju ke Kabupaten Solok, atau kalau kalian hendak pergi ke Jakarta gitu. Nah, banyak yang membuat Setinggalawi ini terkenal, yaitu tikungannya terlalu curam dan berbahaya, dan terkadang banyak terjadi kecelakaan yang melibatkan antaranya truk besar yang muatan besar gitu ya. Nah, kenapa Setinggalawi menjadi fenomenal juga? Nah, ini dia tikungan Setinggalawi. Ya, itu dia. Ternyata motor Honda Astrea saya nggak kuat ya. Nah, saya harus ompor gigi tadi yang sampai ke gigi 2. Ya, memang seperti ini. Tikungannya sangat curam dan di bawahnya itu ada jurang gitu. Nah, tikungan ini kemungkinan besar akan dialihfungsikan nanti ya, karena ada wacana untuk membuat jalan layang yang ada bukit-bukit ini. Nah, jadi nanti akan dibuat jalan lintas seperti Kelok 9, dimana tingkat kecuramannya tidak sehorornya tadi gitu. Nah, mungkin realisasinya 10 atau 20 tahun lagi, saya nggak tahu, karena itu cukup menelan banyak biaya dan juga banyak waktu untuk mengerjakannya. Itu perlu waktu karena yang dibangun itu di atas jurang. Nah, bisa kalian lihat sendiri, truk-truk yang di sini muatannya muatan penuh semua. Jadi jangan salahkan tikungannya gitu, salahkan muatan kalian gitu. Nah, tikungan Setinggalawi ini sendiri sangat cantik ya. Nah, bisa kalian lihat di sini. Suasananya di sini sudah dingin, sudah sejuk. Nah, ini juga contohnya muatan-muatan penuh. Rata-rata yang down di sini mobil-mobil yang dengan muatan penuh gitu. Mereka sengaja membuat penuh karena ya tahu sendirilah berapalah penghasilan seorang sopir truk gitu, apalagi cuma sebagai sopir doang gitu, yang nggak punya mobil. Bahkan upah mereka pun susah gitu. Bahwa 500.000 pun udah alhamdulillah bagi mereka. Nah, makanya untuk menambah pendapatan mereka, ya biasanya sih mereka rata-rata membuat muatan penuh lagi, tonase ditambah lagi gitu di luar muatan yang sudah dibawanya gitu. Hampir rata-rata begitu para supir-supir truk untuk menambah pendapatannya, nambah muatan lagi. Enggak ngejar
Kalau istilah orang Sumatera itu nggak dapat sewa gitu. Nah, bisa kalian lihat mobil-mobil di sini, mobil muatan besar ini merangkak ke atas karena rata-ratanya memang tonase besar. Nah, bisa lihat nih. Dan juga si Tinjalawi ini sangat rawan terhadap bencana longsor atau pohon tumbang gitu. Karena rata-rata memang pohon-pohon di samping ini udah berumur tua. Nah, jadi kalau udah hari hujan aja gitu, udah risiko sekali kalau kita melewati jalan ini. Bisa dilihat di samping kiri dan kanan ini lagi ada pengerjaan drainase. Nah, memang sebuah drainase, sebuah jalan itu sangat penting ya, karena untuk sistem drainase ini minimal apa astaga. Minimalisasikan masuknya air ke jalan gitu. Jadi kemungkinan air masuk ke jalan dan membuat jalan jadi lembab dan lepas aspal sedikit. Sekarang Tinjalawi sudah dibikin ini seperti ini, pagar-pagar yang biasanya menjadi rawan mobil masuk jurang. Untuk tikungannya sendiri yang paling terkenal itu tikungan bawah tadi ya. Sebenarnya ada lagi tikungan yang hampir mirip seperti yang di bawah tadi. Nah, ini panorama 2 kata orang. Dan di bawah itu panorama 1. Ini tikungan panorama 2. Nah, di panorama 2 ini ada rest area. Nah, di sana bisa dimanfaatkan sebagai istirahat sejenak, sekedar untuk mendinginkan mesin motor atau mobil gitu, atau sekedar makan atau minum. Di sana ada kafe atau kedai-kedai kopi yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini adalah tikungan yang sebenarnya simple, namun inilah tikungan yang paling membuat banyak makan korban. Ini adalah namanya tikungan tanjakan Karyang gitu. Nah, disinilah rata-rata kalian bisa lihat kiri kanan pagarnya udah banyak yang hancur. Ya, rata-rata di sini yang membuat mobil-mobil truk besar hilang tenaga gitu, dan banyak membuat remnya jadi panas. Nah, bisa kalian lihat sendiri kiri kanannya udah banyak yang turun nih.
Dari saya lihat rata-rata ini mobil yang masuk ini dari luar daerah semua. Karena ya seperti yang kalian ketahui, saat ini para pelajar anak sekolah udah mulai libur, jadi menyebabkan di sini ada kejadian. Awas ya bang, Ketika iya bang, baru rusak dalamnya. dampak dari Jakarta. Oh. Ya ada katanya sih ada mobil muatan air mineral ya, kalau seperti itu masuk ke dalam. Nah kemungkinan ini jam 6 pagi tadi akan dilaksanakan di sana, karena mobil derek sudah di atas menunggu tim. Makanya saya bilang tadi, memang rata-rata keberadaan truk yang overload muatan bisa menyebabkan gagal nanjak atau gagal turun gitu. Nah baru kita bicarakan kan atau ngomongin, nyatanya sekarang kejadian. Namun sayang tidak dapat view-nya ya, dikarenakan mobil itu masuk jurang jauh ke dalam, dan sekarang posisinya mobil masuk di dalam jurang. Ya seperti itulah hujan asam dari setinggi laut. Lengah sedikit atau tidak kurang kontrol sedikit, baik itu dari segi motor atau mobil atau dari segi pengendaranya. Jadi harus konsentrasi dan perlu perhitungan yang matang untuk melanding. Itu saya lihat kemungkinan itu nggak ada apa-apa jiwa ya, kita nggak tahu.
korban jiwa apa enggak. Semoga semuanya baik-baik saja dan semoga truk tersebut bisa keluar rendangnya. Nah, oke. Nah, ini ada Borsa. Ada lagi yang kena, ya Allah. Barusan dibicarakan ya, dan semua lagi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Nah, bisa kalian lihat sendiri kan seberapa ganasnya Tiknas Tinjau Laut ini. Dalam satu konten hari ini aja udah ada 2. Itu kecelakaan tunggal kayaknya, sepertinya oleng atau gimana, atau di luar kendali. Kemungkinan itu menerobos atau menambil jalan gitu, mau motong mobil, rupanya ada mobil di baliknya lagi. Nah, dia hempaskan ke sebelah kanan. Nah, itu dia, seperti ini loh. Nah, kalau ada orang langsung dibawa ke kanan tadi, untung nggak ditabrak kan. Ya, begitulah keganasan si Tinjau Laut yang kalian dengar dan ini kita bisa saksikan sama-sama bagaimana ada kecelakaan mobil tangki air ya, bukan tangki minyak. Dan juga tuh barusan bocil-bocil bawa motor crash gitu. Nah, tuh selamat, terima kasih telah menonton konten hari ini. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan juga, dan saya di jalan memberikan keselamatan nantinya pulang balik. Jangan lupa yang belum komen silahkan di komen, jangan komen. Yang belum subscribe, bantulah subscribe dulu, jangan pelit dengan subscribe. Insya Allah saya akan kembali ke channel kalian masing-masing. Sampai jumpa di konten selanjutnya.